Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 14 Juli 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24 tentang Yesus yang mengecam 3 kota karena dosa berjamaah. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Bangsa Israel sudah biasa untuk hidup dalam dosa kolektif. Atau boleh saya pakai istilah dosa berjamaah. Artinya dosa yang dilakukan oleh seluruh bangsa. Seakan-akan atas kesepakatan bersama. Misalnya, sekitar 850 tahun sebelum Masehi, bangsa Israel secara massal, secara berjamaah, menganggap dewa Baal lebih penting daripada Yahweh, yaitu Allah yang benar. Sebab di bawah kuasa Baal, orang dapat berdosa dengan seenaknya. Syukurlah waktu itu ada satu orang yang protes, namanya Nabi Elia. Ia berhasil mengumpulkan ribuan orang Israel di Pegunungan Karmel. Untuk di tempat itu menyaksikan betapa Yahweh, Allah Israel, mengungguli dewa-dewa orang kafir ini. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mendengarkan Yesus yang mengecam 3 kota, yaitu Kapernaum, Korazim, dan Betsaida. Kita mendengar Yesus mengatakan, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Kapernaum, celakalah engkau Betsaida." Sebuah sabda yang keras, tentu disebabkan oleh sebuah dosa yang berat, apalagi dilakukan berjamaah atau dosa kolektif tadi. Korazim, Kapernaum, dan Betsaida, saudara-saudari, adalah 3 kota yang terletak di sekitar Danau Galilea. Yesus rupanya sering melakukan mujizat di kota-kota itu, sebagaimana disampaikan dalam Injil tadi. Ketika Yesus mengecam ketiga kota itu, kemarahannya bukan terutama karena dia merasa sakit hati akibat perlakuan orang-orang dari ketiga kota itu, melainkan karena kesedihan akan nasib ketiganya. Ketiga kota itu telah berulang-ulang menyaksikan mujizat Yesus, tetapi mereka tidak bertobat. Andai kata mujizat yang dilakukan Yesus di sana terjadi di Tirus, terjadi di Sidon, atau di Sodom dan Gomora, niscaya mereka sudah bertobat. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dosa dari ketiga kota itu adalah dosa ketegaran hati yang dilakukan secara bersama-sama, dilakukan secara kolektif atau berjamaah.
Yesus menyesal karena sesungguhnya mereka tahu apa yang baik, apa yang benar, tetapi mereka tidak melakukannya. Tirus dan Sidon, Sodom dan Gomora juga berbuat kejahatan, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Sementara Korasim, Kapernaum dan Betsaida tahu apa yang baik dan benar, namun mereka terus saja hidup di dalam kejahatan dan tidak bertobat, tidak berubah. Karena itu, tanggungan ketiga kota itu lebih berat daripada tanggungan Tirus, Sidon, Sodom, dan Gomora. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apa inspirasinya untuk kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini? Mungkin saja sama dengan ketiga kota itu. Kita seringkali melakukan bukanlah apa yang baik yang kita ketahui, tapi apa yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu selayaknya saudari-saudara kita berjamaah, kita kembali ke jalan benar, kita memperbarui diri, kita berbalik arah ke jalan yang Tuhan tunjukkan. Ketika mendengarkan sabda Tuhan, ketika merenungkannya, moga-moga kita tergerak untuk bertobat. Kita tergerak untuk berubah. Kita tergerak untuk memperbarui diri. Mengapa, saudari-saudara? Karena seringkali saudara-saudari, di dalam dunia di mana banyak orang melakukan dosa yang sama, dengan mudah kita juga terdorong untuk melakukannya. Toh semua orang begitu. Dia terlambat, saya pun terlambat. Dia lalai, saya pun lalai. Dia malas kerja, atau malas kerja bakti, saya pun tidak harus kerja bakti. Dia korupsi, saya pun boleh. Dia suka menyuap, saya pun mengapa tidak bisa menyuap? Pelan-pelan saudari-saudara kita akan ikut dalam model dosa berjamaah. Karena merasa bahwa toh semua orang melakukan itu. Jangan sampai saudara-saudari kecaman Yesus kepada tiga kota itu juga jatuh kepada kita. Karena sekalipun kita mendengar, kita tidak menghayati. Sekalipun kita sudah mendengar terus-menerus, kita tidak berubah. Selamat berubah. Selamat memperbarui diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena boleh mendengarkan sabdamu dan mengetahui apa yang baik, apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkanlah kami agar berbuat sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan segala kehendak-Mu, dan mampukan kami untuk terus-menerus memperbarui diri, sehingga kami layak dan pantas di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita jadikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.